Sekjen PDIP Hasto Kristianto penuhi panggilan tim penyidik KPK pada Senin 10 Juni pagi. Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.40 pagi waktu Indonesia Barat didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan dirinya dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Diketahui Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian hadiah terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Kendati demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga ia masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 17 Januari 2020. Selain Harun Masiku, pihak lainnya yang terlibat dalam perkara ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022, yakni Wahyu Setiawan. Baik, saya mau sampaikan satu hal. Bentuk penyitaan ya, tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ya, ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, tentu ini menjadi catatan bahwa apapun proses penegakan hukum
mesti juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan asas-asas fairness. Nah, oleh karena itu tentu Pak Hasto tadi sampaikan beliau keberatan berdasar dan valid. Kenapa nggak diminta langsung? Ya, tentu ini menjadi pertanyaan. Apakah ini ya kaitannya dengan ya satu wewenang yang sah begitu? Nah, oleh karena itu tentu sebagaimana hal ini ya yang disampaikan Pak Hasto, kita keberatan. Bang, apakah memang ada kaitan atau ada dugaan misalkan alat bukti sehingga HP itu harus disita atau dalam kepentingan apa dalam penyitaan yang dimaksud? Ya itu tadi ya. Jadi kami sampaikan yang namanya bentuk penyitaan itu ya, tentu harus melalui prosedur, tentu harus melalui tata cara. Ya. Jadi ini HP-nya Pak Hasto ya. Biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan dong. Ya. Masa yang punya HP A ya nggak diminta dari yang langsung gitu loh ya. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan, apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan. Beberapa poin yang mau kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Yang pertama adalah kami mengapresiasi, kami terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini mengawal proses hukum pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Yang kedua, kami hadir di sini sebagai warga negara yang baik. Sekjen PDI Perjuangan menghormati atas panggilan dari KPK dan kami kooperatif. Yang ketiga, kita sudah mengetahui bahwa proses persidangan dari para tersangka ini sudah diuji di persidangan dari tingkat pertama pengadilan negeri sampai kasasi, dan di dalam putusan pengadilan menyampaikan tidak ada kaitan dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto antara para tersangka dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ini perlu kita garis bawahi. Maka ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar bisa diketahui bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.